Bab 1. Penghinaan ekstrim. Kalender Nasional Lingu, tahun ke-28. Kota Qingfeng. Keluarga Bai. Keluarga besar Bai seharusnya hidup dan bahagia hari ini, namun malah ada yang bahagia dan ada pula yang bersedih. Hari ini adalah hari di mana Bai Ning, tuan muda tertua dari keluarga Bai, menikahi Ye Qingyan, putri tertua dari keluarga Ye. Sebagai dua keluarga terkemuka di kota Qingfeng, pernikahan tersebut seharusnya menjadi perayaan bagi seluruh kota. Tapi hanya karena protagonis laki-lakinya adalah Bai Ning, tuan muda tertua keluarga Bai yang terkenal dan tidak berguna. Sia-sia sejak masih kecil. Dia diartikan sebagai orang yang tidak mampu melahirkan semangat juang, dan dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Pahlawan wanita tersebut adalah putri tertua dari keluarga Ye yang dikenal oleh semua orang di kota Qingfeng. Di usianya yang baru 18 tahun, dia sudah berada pada pemurnian tubuh tingkat ke-9. Alhasil, tidak ada perayaan, melainkan lebih banyak penghinaan, dan semua orang mengatakan ada sekuntum bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Banyak anak muda yang terobsesi dengan putri sulung keluarga Ye diliputi amarah, mengapa tuan muda yang tidak berguna dan tidak memiliki semangat juang bisa menikah dengan putri sulung keluarga Ye yang telah ditunjuk sebagai murid batin dari sekte Janwu. Untuk sementara, ada banyak kutukan rahasia, dan berbagai macam orang mengeluh tentang ketidakadilan untuk Sang Dewi, mengira bahwa Sang Dewi telah dianiaya dan dipaksa. Tapi bagaimana wanita sombong seperti itu bisa dipaksa oleh orang lain? Saat ini, upacara pernikahan telah selesai. Di ruang pernikahan Bai Ning dan Ye Qingyan, keduanya mengenakan kostum pesta, berdiri berhadapan. Ye Qingyan memiliki wajah yang halus, sosok yang tinggi, dan penampilan yang mengesankan. Bai Ning memiliki wajah yang tampan dan postur tubuh yang tinggi dan tegap. Ia bisa dibilang sebagai pemuda yang tampan, namun ia kurang memiliki aura seperti rekan-rekan bela dirinya. Qingyan, setelah meminum segelas anggur heksin ini, kau dan aku akan menjadi suami istri, kata Bai Ning sambil tersenyum sambil memegang segelas anggur di masing-masing tangannya. Ye Qingyan melirik Bai Ning dengan ekspresi jijik di matanya, dan menjatuhkan anggur dari tangan Bai Ning dengan tangannya. Bai Ning, kamu adalah sampah yang tidak akan pernah bisa melahirkan semangat juang. Kamu ingin makan daging angsa. Apa menurutmu aku menikahimu dengan tulus? Aku menikahimu hari ini hanya untuk membayar hutang ayahku pada ayahmu. Melihat gelas anggur yang secara sengaja dijatuhkan Ye Qingyan ke tanah, Bai Ning tertegun sejenak, dan kemudian hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum, dan jantungnya perih dan dingin. Gadis kecil yang hanya menangis saat besar bersamanya memang sudah dewasa. Entah kapan, tapi sepertinya gadis kecil itu berangsur-angsur tumbuh dewasa. Menyadari konsekuensi dari tidak mampu memiliki semangat juang, dan perlahan mulai menjauhkan dirinya. Sampai hari ini, dia merasa sangat aneh. Itu seperti orang yang belum pernah dia kenal. Gadis kecil yang dulunya hanya menyebut dirinya kakak Ning, kini seperti orang luar, menyebut dirinya sampah dan berkata bahwa ia adalah katak yang ingin makan daging angsa. Haha, itu sangat konyol dan menyedihkan. Bai Ning menatap Ye Qingyan dengan getir. Meskipun pada dasarnya dia sudah menebaknya, akan tetapi dia masih mempunyai beberapa ilusi. Aku hanya tidak menyangka Ye Qingyan akan begitu dingin, kejam, dan tegas, dan dia bahkan meremehkannya dari lubuk hatinya. Karena kamu tidak tulus, mengapa kamu masih menemaniku dalam lelucon ini? Hanya untuk melihat leluconku? Apakah kamu ingin semua orang di kota Qingfeng menertawakanku? Hati Bai Ning dipenuhi dengan keputusasaan. Seolah-olah dia telah kehilangan keberanian untuk hidup, dan dia bertanya dengan suara rendah. Ye Qingyan melirik Bai Ning. Tidak ingin tinggal di dekat Bai Ning lebih lama lagi. Jika ayahku tidak bersusah payah memujukku untuk membalas kebaikan ayahmu, menurutmu apakah aku bersedia memainkan permainan ini denganmu? Setelah malam ini, keluarga Ye saya tidak berhutang apapun kepada keluarga Bai. Saya akan pergi ke sekte Janwu untuk berlatih kultivasi. Anda bisa menjaga diri sendiri. Suatu hari ketika saya mencapai alam roh ilahi, saya akan datang untuk membatalkan kontrak pernikahan ini. Kata-kata dingin Ye Qingyan seperti anak panah tajam yang menusuk hati Bai Ning. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada patah hati, dan ekspresi Bai Ning berangsur-angsur menjadi gila. Hahaha. Sungguh orang yang membalas kebaikan untuk menjaga dirimu sendiri.
Kapan ayahku mengatakan bahwa aku ingin kamu membalas kebaikannya dengan menikahkan putrinya dengan pecundang seperti aku? Apakah orang tuaku menyelamatkan ayahmu demi menantu perempuan seperti dirimu yang belum lahir? Itu konyol. Ayahku tidak pernah mengatakan bahwa kamulah yang memaksakannya. Ayahku sudah lama mengatakan bahwa lelucon tentang pernikahan ini bisa dihilangkan. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Demi citranya yang tinggi sebagai orang yang setia dan membalas kebaikan, dia lebih memilih menikahkan putrinya dengan pecundang sepertiku agar dia bisa berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Kalau begitu kamu, putri yang bangga, menginjak-injak martabat aku dan ayahku di malam pernikahan kita. Kaulah yang mendapat manfaat, kaulah yang menepati janjimu, dan kaulah yang dipuji di depan orang lain. Tetapi ayah dan anak kamilah yang menanggung akibat dari semua ini. Kamu sangat tidak tahu malu. Kami, ayah dan anak tidak membutuhkan belas kasihan konyolmu. Mata Baining menajam dan matanya merah. Dia tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan setelah diejek oleh keluarganya sendiri selama bertahun-tahun dan disebut sia-sia selama lebih dari 10 tahun, dia tidak pernah begitu marah. Ye Qingyan terdiam sesaat karena serangkaian serangan balik Baining dan ekspresinya stagnan. Hari ini kamu dan aku terputus. Aku akan mengirimkan surat cerai ke sekte Janwu di masa depan. Keluar dari sini. Setelah mengatakan ini, Baining meminum anggur di gelas dalam satu tegukan, dan menjatuhkan gelasnya. Mulai sekarang, kita hanyalah orang yang lewat. Haha. Selama kamu bisa datang ke sekte Janwu, aku akan menerima surat ceraimu. Jika tidak, kamu harus diceraikan olehku. Ye Qingyan mencibir. Mustahil bagi pecundang seperti Baining untuk memasuki gerbang sekte Janwu. Segera, Ye Qingyan membanting pintu dan pergi sambil melangkah. Cantik seperti Ye Qingyan. Sungguh memalukan bahwa keluarga baik kita melahirkan tuan muda yang tidak berguna seperti dia. Ketidakmampuan untuk memiliki semangat juang sungguh memalukan bagi keluarga baik kita. Ayah yang tidak berguna melahirkan anak laki-laki yang tidak berguna. Sungguh konyol. Mereka benar-benar anak kembar yang tidak berguna dari keluarga baik kita. Sayang sekali dipermalukan oleh istrimu sendiri di hari pernikahanmu. Baining samar-samar bisa mendengar segala macam ejekan di luar pintu. Tapi dia tidak peduli. Dia sudah terbiasa. Itu hanya segelas anggur demi segelas anggur, mungkin hanya ketika Anda mabuk Anda bisa melupakan rasa malu ini. Tiba-tiba, Baining merasakan jantungnya menegang. Rasa sakit yang menusuk datang dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya sangat panas, dan sulit untuk mengeluarkan suara apapun di mulutnya. Ye Qingyan, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar ingin aku mati. Baining merasakan kesedihan yang tiada habisnya. Di hari pernikahan mereka, dia akhirnya diracun sampai mati oleh istrinya sendiri. Sungguh penuh kebencian. Kemudian, Baining jatuh ke tanah, memejamkan mata, dan terdiam. Namun, tidak lama kemudian, perubahan terjadi secara diam-diam. Bab 2. Semangat pertempuran mata langit. Baining, yang terbaring di tanah, kehilangan kesadaran setelah serangan racun. Hanya dalam persepsi batinnya, masih ada kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Saat ini Ye Qingyan sebenarnya ingin membunuhnya. Pantas saja ia mengatakan selama Baining bisa memasuki sekte Janwu, ia akan menerima surat cerai. Ternyata ia yakin bahwa Baining tidak akan bisa memasuki sekte Janwu. Tapi apa gunanya memikirkan hal ini sekarang? Dia sudah berada di ambang kematian. Sayang sekali. Kenapa dunia menyiksanya seperti ini? Saat racun mulai menguasainya, meridian Baining mulai terisi racun sedikit demi sedikit, dan mulai menegang. Jika seseorang menemukannya saat ini, mereka mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang akan peduli padanya saat ini. Tepat ketika Baining hendak menerima nasib kematiannya, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya perak terang muncul di kesadaran Baining. Jika diperhatikan dengan baik-baik, di tengah cahaya perak ada sepasang mata yang sangat dalam dan aneh. Cahaya perak itu terpancar dari matanya. Cahaya peraknya sangat hangat dan lembab. Kesadarannya mengikuti cahaya perak, dan cahaya perak menyebar melalui meridiannya ke seluruh tubuhnya, memurnikan racun yang arogan di meridiannya sedikit demi sedikit. Baining kaget. Baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya perak ini sebenarnya membantunya menghilangkan racun yang menyerangnya.
Dan dia benar-benar bisa melihat gambaran halus dari meridian di seluruh tubuhnya. Setiap sudut sepertinya terpampang di depan matanya dengan sangat jelas. Setiap pembuluh darah kecil terlihat jelas. Kemudian, Baining mengikuti arah cahaya perak dan melihat penyumbatan di meridiannya sendiri, serta tempat yang sangat rapuh di meridian tersebut. Itulah inti masalah yang menghalangi saya untuk berkultivasi. Karena meridiannya rusak parah, dia tidak dapat mempraktikkan teknik latihan tubuh secara efektif, yang mengakibatkan dia stagnan pada latihan tubuh tingkat pertama selama bertahun-tahun. Pada saat ini, kemanapun cahaya perak lewat, semua meridian yang diblokir telah dibersihkan. Lebih penting lagi, meridian di seluruh tubuhnya tersapu oleh cahaya perak, seolah-olah sedang dibentuk ulang dan menjadi sangat kuat. Baining sangat terkejut hingga dia tidak menyadari perubahan apa yang telah terjadi padanya. Dia hanya merasa bahwa dirinya telah berubah total. Setelah cahaya perak menyisir seluruh tubuhnya, meridian di seluruh tubuhnya menjadi sangat halus. Seolah tidak nyaman, cahaya perak menyapu dari ujung kepala sampai ujung kaki, sepertinya memperkuat meridian Baining lagi. Akhirnya, dengan enggan, cahaya perak menyusut kembali ke mata itu. Kesadaran Baining hanya menatap mata itu, dan mata itu seolah menatap Baining. Setelah sekian lama, mata itu mengarah langsung ke kesadaran Baining, dan dia tidak mampu menghentikannya. Mata itu menyatu langsung dengan Baining di dalam kesadarannya. Sensasi kesemutan menghantamnya, mengalir langsung ke otaknya, seolah-olah ada sesuatu yang dicap ke dalam tubuh Baining. Baining perlahan terbangun, dan saat dia membuka matanya, cahaya perak tiba-tiba muncul. Visi itu bertahan sesaat. Baining terkejut saat mengetahui bahwa semua yang ada di matanya telah berubah. Camilan buah di atas meja diperbesar tanpa batas, dan Baining bahkan bisa melihat isi buah di dalam camilan tersebut. Bahkan debu halus di udara tidak bisa lepas dari pandangan Baining, seolah kecepatannya sedang diperlambat. Nyala api pada tempat lilin terurai lapis demi lapis, dan lilin yang terbakar terlihat menyala terang seperti kayu bakar kering. Baining kaget. Semuanya tiba-tiba terasa sangat tidak nyaman. Namun segera, Baining mencoba mengendalikan matanya, dan seperti telepati, cahaya perak menghilang dari matanya. Lalu, ketika dia menginginkannya, cahaya perak di matanya muncul lagi. Setelah mengendalikannya beberapa saat, Baining mampu mengendalikannya ke tingkat yang sangat lemah, sehingga sulit dideteksi oleh orang luar. Segera setelah itu, Baining melihat ke dalam dirinya dengan matanya, memperhatikan meridian dan organ dalamnya dengan cermat. Baining kaget sangat lama dan tidak bisa berkata-kata. Ada apa dengan perubahan yang terjadi padaku? Setelah terdiam lama, Baining perlahan menjadi tenang dan merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia telah berubah. Segera, tubuhnya secara alami mulai menggunakan latihan bela diri yang diajarkan ayahnya. Itu menjadi sangat halus. Lebih halus dari sebelumnya. Hanya setelah 1 minggu beroperasi, kemacetan yang telah memenjarakannya selama lebih dari 10 tahun mulai mengendur. Sepertinya Anda bisa mencapai latihan tubuh tingkat kedua hanya dengan 1 tendangan. Baining sangat gembira karena dia bisa berkultivasi. Seluruh tubuhnya gemetar, seolah semua rasa sakit yang telah dia tekan selama bertahun-tahun lenyap dalam semalam, dan pupil matanya dipenuhi kenikmatan yang tak ada habisnya. Ye Qingyan, kamu hanya menungguku. Rasa malu yang kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Untuk waktu yang lama, Baining masih tenggelam dalam kegembiraan dan tidak bisa menahan diri. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan keterampilan bela diri yang diberikan oleh ayahnya. Sejak dia mengetahui bahwa dia hanya bisa bertahan pada latihan tubuh tingkat pertama selamanya, dia telah bermimpi untuk berlatih seni bela diri ini berkali-kali. Meridian telah diperbaiki hari ini, dan dia ingin mencobanya dengan cepat. Mematahkan tinju angin. Ini adalah seni bela diri dasar yang cocok untuk para ahli bela diri di alam pemurnian tubuh. Itu bukanlah teknik tingkat tinggi, tetapi paling cocok bagi para ahli bela diri di alam pemurnian tubuh untuk memurnikan tubuh mereka. Perjalanan kultivasi melibatkan 4 alam pemurnian tubuh, laut ilahi, roh ilahi, dan alam sejati. Latihan tubuh dibagi menjadi 10 tingkatan, dengan kekuatan 1000 kg menjadi tingkat pertama. Dengan memurnikan tubuh sendiri, baru setelah mencapai tingkat ke-10 seseorang dapat merasakan aura langit dan bumi,
dan membangkitkan semangat juang sepenuhnya. Setelah itu, Anda bisa berlatih seni bela diri berkualitas tinggi, menggunakan energi spiritual, dan bekerja sama dengan semangat juang untuk melepaskan kekuatan tirani. Terus terang, memurnikan tubuh sendiri di alam pemurnian tubuh tidaklah demikian. Di satu sisi untuk memupuk semangat juang, dan di sisi lain agar setelah semangat juang bangkit, tubuh dapat membawa semangat juangnya sendiri. Jika tidak ada tubuh yang cukup kuat, maka semangat juang akan hilang. Pertama-tama itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Baris teks konten seni bela diri tinju pemecah angin muncul di depan mata Baining. Pada saat ini, cahaya perak di mata Baining otomatis muncul, seolah menyapu isi tinju pemecah angin. Kata-kata itu muncul di benak Baining seolah-olah telah disalin dan dicetak. Jalur sirkulasi ki dan darah yang tercatat dalam seni bela diri direproduksi secara alami di tubuh Baining. Mata ini sebenarnya membantu Baining mempelajari tinju pemecah angin. Baining menjadi bersemangat. Bagaimana ini mungkin? Namun perasaan harmonis satu sama lain tidaklah menipunya. Sepertinya menggunakan tinju pemecah angin semudah menggerakkan jarinya. Dan Anda sudah sangat ahli. Pencapaian tinju pemecah angin ini sepertinya sudah mencapai puncaknya. Melampaui pintu masuk dan kesuksesan kecil, dan langsung menuju kesuksesan besar. Selama Anda berlatih sedikit, Anda dapat mencapai pencapaian sempurna. Ini hanya sebagian saja. Lalu cahaya perak di tubuh sepertinya mengubah arah energi darah di meridian tinju pemecah angin. Ini adalah proses kesempurnaan, didorong oleh cahaya perak. Energi darah meridian tinju pemecah angin mendekati kesempurnaan. Baining kaget dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Matanya kusam. Apa sebenarnya mata perak itu? Mata ini sebenarnya dapat membantu saya mempelajari keterampilan seni bela diri, dan merupakan jenis mata yang secara langsung dapat membawa kesuksesan besar. Selain itu, mata ini juga dapat membantu Anda meningkatkan ketidaksempurnaan seni bela diri Anda, dan secara langsung meningkatkan level seni bela diri Anda. Bukankah ini berarti di kemudian hari, ketika saya berlatih bela diri, saya hanya perlu melihatnya saja untuk menyempurnakannya. Tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak energi. Baining memiliki alasan untuk percaya bahwa tinju pemecah angin miliknya, terlepas dari tingkat kultivasinya, jelas merupakan teknik yang paling lengkap dan kuat di seluruh keluarga Bai. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Baining berdiri dan dengan cepat meluncurkan serangkaian gerakan tinju pemecah angin yang mengesankan. Benar saja, itu sukses besar. Ini jelas merupakan tinju pemecah angin tingkat puncak, dan tidak ada rasa penyumbatan dalam sirkulasi energi dan darah. Baining merasakan segalanya tentang dirinya, dengan hati-hati merasakan mata perak yang tersembunyi di matanya sendiri. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang menentang surga dan sepenuhnya curang. Mungkin mata perak ini memiliki banyak kemampuan yang belum saya ketahui, menunggu saya untuk menemukannya. Setelah lama tenggelam di dalamnya, Baining masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kamu seharusnya menjadi semangat juangku yang sudah lama tidak muncul. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu semangat pertempuran mata langit. Ye Qingyan, nikmati waktu yang ada di saat ini. Pupil Baining memancarkan cahaya perak samar yang sangat dalam. Bab 3,